Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kami tim Lus Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kali ini tim kami sedang berada di makam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Asy-Syaggaf. Makam beliau terletak di depan alun-alun Gresik ya. Makam beliau di belakang Masjid Jami Gresik. Baik, langsung saja kita menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini dia kita mau masuk ke dalam makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asy-Syaggaf dan makam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Asy-Syaggaf. Ini kita kebetulan masuk lewat kampung ya. Kalau ke makam beliau bisa juga kita masuk melewati Masjid Jami Gresik. Makam beliau tepat di belakang atau samping Masjid Jami Gresik ya. Dan ini dia makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asy-Syaggaf dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Asy-Syaggaf. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Syaggaf Asy-Syaggaf. Garis keturunannya yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, seorang kekasih yang mulia sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Habib Abu Bakar terlahir di kampung Besuki, yang merupakan salah satu wilayah di kawasan Jawa Timur pada tanggal 16 Dzulhijjah atau bertepatan pada tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, sementara beliau masih berumur kanak-kanak. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaggaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari wajah beliau semenjak masih kecil.
Pada tahun 1293 Hijriah, atas permintaan neneknya yang soleha, Fatimah binti Abdullah yang merupakan ibunda dari ayahnya, beliau berangkat ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Basmul, meninggalkan tanah kelahirannya Jawa. Kedatangannya di kota Sewun, beliau disambut oleh paman sekaligus gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqqaf. Di kota Sewun, Habib Abu Bakar As-Saqqaf belajar juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang merupakan pengarang Maulid Sibtud Duror dan menjadi murid kesayangannya. Beliau juga belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saqqaf dan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Mansur, juga putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, dan juga Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan masih banyak lagi guru beliau yang lainnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada salah seorang murid seniornya, "Perhatikanlah, mereka bertiga adalah para wali. Nama, haliyah, dan makom kedudukan mereka sama. Yang pertama adalah penuntutku nanti di alam barzah. Ia adalah khutbul mala, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Yang kedua, aku melihatnya ketika engkau masih kecil. Ia adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihat sendiri nanti di akhir dari umurmu." Pada tahun 1303 Hijriah, ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Saqqaf As-Saqqaf, Habib Abu Bakar As-Saqqaf pulang ke tanah kelahirannya Jawa, tepatnya di kampung Besuki. Selanjutnya pada tahun 1305 Hijriah, ketika itu berumur 20 tahun, beliau pindah di kota Gresik sambil terus menimba ilmu dan meminta ijazah dari para ulama yang menjadi sinar penerang negeri Pertiwi Indonesia. Guru-guru beliau di Indonesia antara lain Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Jombang, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar Surabaya. Kemudian tepatnya pada hari Jumat, datanglah Rabbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah dan mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan godaannya, menghadap kebesaran ilahiyah, bertawajuh kepada Sang Pencipta alam, dan menyebut keagungan namanya di dalam keheningan selama 15 tahun ya. Dan tatkala tiba saat Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari khalwatnya, gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendatanginya dan memberi isyarah kepadanya untuk mengakhiri masa khalwatnya. Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, "Selama 3 hari kami bertawajuh dan memohon kepada Allah agar Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf keluar dari khalwatnya. Lantas ia menggandeng Habib Abu Bakar As-Saqqaf dan mengeluarkannya dari khalwatnya. Kemudian masih ditemani Habib Muhammad Al-Habsyi menziarahi Habib Alwi
bin Muhammad Hashim. Setelah itu meluncur ke kota Surabaya menuju ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syaqqaf sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaqqaf. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memproklamasikan kepada para hadirin. Beliau berkata, "Ini Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaqqaf, termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia." Setelah itu, beliau membuka majelis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah, juga sebagai sentral atau tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Di saat terakhir hayatnya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaqqaf melakukan puasa selama 15 hari. Beliau wafat pada hari Ahad malam Senin, hari ke-17 di bulan Dzulhijjah 1376 Hijriah, dalam usia yang ke-91 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Masjid Jami Alun-Alun, Gresik, Jawa Timur. Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Asy-Syaqqaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah berkata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami Lewis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sesungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.